Lalu ahli ibadah yang terkenal seperti saya kok melakukan perbuatan dosa besar seperti ini. Bagaimana kalau perempuan ini bercerita kemana-mana? Hancurlah nama baik saya sebagai seorang ahli ibadah. Akhirnya orang ini membunuh perempuan tersebut hanya karena ingin coba-coba, hanya karena memilih dosa yang paling ringan. Ternyata dosa yang ringan itu menghantarkannya kepada dosa besar. Begitulah teman-teman sekalian. Jadi kembali lagi di sini Rasulullah SAW menasihati kepada kita semua, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, di bumi mana saja yang engkau pijak. Artinya saya maupun kita semua berjuang sama-sama untuk apa-apa yang Allah perintahkan kita jalankan. Mudah nggak? Nggak mudah, pasti nggak mudah. Makanya kita disuruh untuk doa istiqamah. Rasulullah SAW paling sering doa istiqamah. Apa doa istiqamahnya Rasulullah? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami atas agamamu. Kita ini kadang buat dosa, besok taubat lagi. Buat dosa, besok taubat lagi. Udah tahu dosa masih dilakukan. Benar nggak teman-teman sekalian? Makanya doa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, supaya istiqamah. Karena istiqamah tidak mudah. Iman itu naik dan turun. Iman naik karena ketaatan, turun karena kemaksiatan. Sama seperti baterai handphone, kalau dia lowbat kita charge. Begitu pula iman kita. Iman tidak stabil teman-teman sekalian. Kadang dia naik semangat kita, kadang kita futur, kadang kita jenuh dalam beramal. Maka kita charge dengan apa? Dengan mengikuti kajian-kajian ilmu seperti ini atau pengajian-pengajian membuat kita semangat lagi. Biasanya habis pengajian itu semangat lagi. Ntar berapa hari kendor lagi. Ya, makanya harus berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Berikutnya teman-teman sekalian, membicarakan mengenai hijrah yang selalu terkait dengan taubat dan semua orang punya kesempatan untuk bisa jadi orang yang lebih baik. Berikutnya yang harus diperhatikan kalau teman-teman hijrah, berpindah tempat. Ada kisah dari hadis Rasulullah alaihi, ini kisah yang sangat terkenal sekali. Bagaimana ada seorang yang sudah menjadi pembunuh 99 orang. Bunuh dosa besar ya Bu. Dan dia membunuh 99 orang. Dia mau taubat. Orang ini mau bertaubat. Capek jadi orang yang tidak baik. Saya mau taubat. Sudahlah yang kemarin sudah cukup. Saya mau kembali kepada Allah. Kemudian orang ini datang kepada ahli ibadah. Saya mau taubat. Kata ahli ibadah, tidak mungkin Allah menerima taubat karena engkau seorang pembunuh yang membunuh 99 orang. Dosamu terlalu banyak. Lalu orang ini marah dan akhirnya dibunuh lagi ahli ibadah itu. Genaplah menjadi 100 orang yang dia bunuh. Lalu dia pergi kepada ahli ilmu, orang yang berilmu. Saya mau bertaubat. Apa yang harus saya lakukan? Tentu saja Allah menerima taubatmu. Semua orang, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Az-Zumar 53 yang sudah yang saya akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, jangan berputus asa dari kasih sayang Allah. Allah mengampuni semua dosa. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Jadi teman-teman sekalian, kata ahli ilmu ini, kau pasti diampuni oleh Allah asalkan pindah tempat. Di kampungmu ini, di tempatmu ini isinya orang-orang yang tidak baik semuanya. Kalau kau ingin jadi orang baik pasti susah. Karena sekelilingmu orang-orang yang tidak baik. Pindah tempat, hijrah. Pindah ke tempat yang lebih baik, pindah pergaulan. Cari teman-teman baik yang bisa mendukungmu istiqamah untuk jadi orang baik. Maka orang ini pun berjalan di tengah perjalanan meninggal dunia. Maka malaikat azab dengan malaikat rahmat saling berebut. Ini hak saya, ini punya saya. Enggak, ini milik saya. Kata malaikat rahmat, dia orang baik karena dia di akhir hidupnya mau menjadi baik. Kata malaikat azab, tapi dia belum melakukan kebaikan. Dia sudah bunuh 100 orang. Maka orang ini berhak, ini hak saya. Hak saya, kata malaikat azab. Akhirnya ada satu malaikat mengatakan, kalau begitu ukur saja tempatnya. Ukur saja, dia lebih dekat dengan tempat yang mana? Lebih dekat dengan tempat yang menuju kepada kebaikan atau lebih dekat dengan tempat yang menuju kepada kemaksiatan. Ternyata jasadnya ini lebih dekat dengan tempat menuju kepada kebaikan. Maka malaikat rahmatlah yang berhak atas orang ini. Artinya teman-teman sekalian, semua dari kita berbuat dosa. Ada masa di mana kita merasa sudah cukup. Kita mau jadi orang baik. Jadi orang baik saja tidak cukup. Harus cari pergaulan yang baik. Harus cari tempat yang baik.
Harus cari circle terdekat kita yang baik. Kalau enggak, kita pasti terikut, pasti. Karena kita belum kuat. Orang awal-awal berhijrah mungkin belum kuat, butuh penguatan, butuh terus belajar, butuh dekat dengan orang-orang saleh. Makanya kalau teman-teman punya majelis ta'lim, teman-teman komunitas, teman-teman ngaji, teman-teman Quran, terus berada di situ, setia di situ. Karena kita ini kadang iman kita turun, kita lihat wajah teman kita yang salehah saja, kita merasa ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Kita lihat, oh sebentar lagi Ramadan. Biasanya dulu saya sama teman-teman SMA, kita buat target. Satu hari ini kita harus berapa juz? Oh kita mau khatam sekian kali. Berarti satu hari mesti jangan 1 juz, satu hari mesti 3 juz. Kamu sudah berapa juz? Oh saya sudah 5 juz. Kamu sudah berapa juz bacanya? Saya sudah 6 juz. Terpacu kita. Fastabiqul khairat. Coba bayangkan kalau kita berteman dengan teman-teman yang nggak pernah ngaji, nggak pernah baca Quran, kita pun akan menjadi semakin malas, gitu teman-teman sekalian. Begitulah dalam hadis Rasulullah alaihi dijelaskan kalau ingin berubah jadi orang baik betul-betul pilih pergaulan yang baik. Berikutnya teman-teman sekalian, hati-hati tadi saya katakan orang yang dahulunya berbuat buruk bisa loh bahkan menjadi lebih solih dibanding teman-teman yang mungkin dari awalnya baik terus. Seperti tadi kisah ahli ibadah yang dia jenuh jadi orang baik, dia coba-coba. Tapi orang-orang yang dulu pernah berbuat salah, dia tahu betapa tidak mengenakannya menjadi pendosa itu. Dan dia dapat nikmat iman, nikmat Islam. Bisa jadi dia yang paling istiqomah karena dia sudah merasakan keburukan di masa lalu, dia nggak mau balik ke situ. Dia doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bisa jadi aku udah ngerasain ya Allah, aku benci dengan itu ya Allah. Aku ngerasa gak suka dengan itu ya Allah. Aku sudah tahu dan aku gak mau balik lagi ke situ ya Allah. Maka dia jadi orang paling taat. Bisa jadi teman-teman sekalian. Jadi yang betul adalah siapa yang akhir hidupnya paling baik, itu yang betul. Siapa yang akhir hidupnya baik, siapa yang paling bertakwa kepada Allah di akhir hidupnya, itulah yang lebih baik. Seseorang itu dilihat dari akhir hidupnya, teman-teman sekalian. Tapi hati-hati, kita mau jadi orang baik, jangan coba-coba macam-macam. Walaupun saya yang bilang kita sedang menasihati diri saya sendiri, kadang saya tergelincir juga. Tapi cepat kita kembali. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mematikan kita sesuai kebiasaan kita. Kalau saya tanya sama ahli Quran, anak-anak di pesantren, murid-murid di pesantren yang lagi ngafalin Quran, kalian ingin matinya seperti apa? Mereka jawab, kami ingin matinya bersama dengan Al-Quran. Kenapa? Karena hari-harinya bersama Quran. Teman-teman kan sering lihat di YouTube orang meninggalnya pada saat sujud. Betul ya Bu? Kenapa bisa begitu? Karena hari-harinya banyak sujud di masjid. Ada orang yang meninggalnya mengantarkan sedekah kecelakaan di jalan tol misalnya, lagi mengantarkan sedekah. Karena memang hari-harinya ngantarin sedekah. Jadi Allah matikan dia sesuai kebiasaannya. Sebaliknya ada orang yang meninggal dunia lagi berzina di dalam mobil, meninggal dunia karena memang hari-harinya mungkin dia melakukan perbuatan hal seperti itu. Jadi istiqamah, kita mau jadi orang yang baik dan kita istiqamah, jangan coba-coba khawatir nanti seperti ahli ibadah yang saya ceritakan tadi. Akhirnya dia sudah kena perangkap syaitan satu, akhirnya jadi kena perangkap-perangkap yang berikutnya. Jadi kita ingin mengatakan, buat saya juga, selamat tinggal masa lalu yang suram. Saya sudah selesai dengan masa lalu yang suram. Saatnya sekarang saya mau berubah. Saya harus jadi lebih baik. Saya benci dengan masa lalu silam saya, masa silam saya yang penuh dengan kegelapan. Hari ini dan hari kedepannya, insya Allah pasti lebih baik. Allah berikan hidayah kepada kita semua. Kita tangkap hidayah itu dan kita sungguh-sungguh dalam menjalankannya, teman-teman sekalian. Maka berhijrah. Caranya gimana ya supaya kita bisa berhijrah? Selain tadi yang sudah diucapkan, kita taubat kepada Allah, kita pindah tempat, kita ingat tujuan kita diciptakan. Apakah tujuan kita diciptakan hanya untuk makan saja? Untuk minum saja? Atau untuk apa lagi? Jalan-jalan saja? Tidak. Tujuan kita diciptakan lebih besar daripada itu. Semua aktivitas kita punya tujuan, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman bekerja sebagai ibu rumah tangga, itu ibadah kepada Allah. Teman-teman bekerja di kantoran, itu ibadah, jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah supaya kita gak jadi meminta-minta, supaya kita bisa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Teman-teman jadi volunteer nih, dari tadi di sini nih volunteer, gak dibayar sama sekali, itu ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi hidup kita semuanya adalah ibadah, teman-teman sekalian. Bahkan kita beristirahat itu juga ibadah. Kalau kita punya niat, kita mau istirahat badan kita supaya badan kita kuat untuk kita bisa sholat dengan tegak, supaya kita bisa beramal soleh dengan baik, itu ibadah. Maka tujuan kita diciptakan, kembali lagi kalau kita merenung, bukan main-main. Dalam surah Ad-Dariyah ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibadah itu dalam arti luas, tidak hanya hablum minallah tapi juga hablum minan nas, teman-teman sekalian. Teman-teman ngasih tetangganya makanan lebih, ibadah. Untuk menjalin ukhuwah Islamiyah, persaudaraan. Kan kata Rasulullah, kita saling memberi maka kita akan saling menyayangi. Itu ibadah, teman-teman sekalian. Teman-teman menahan marah, itu ibadah, ciri orang-orang bertakwa. Teman-teman mudah memaafkan, itu ibadah, juga ciri orang-orang yang bertakwa. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 115, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja? Bahwa kamu tidak dikembalikan kepada kami?" Makanya, saya curhat sedikit Bu. Kami bersama tim dari pesantren, kami safari dakwah. Kami saling menguatkan satu sama lain. Banyak teman-teman kita di pesantren tanya, capek gak sih safari dakwah? Sehari begitu banyak titik. Jawabannya dua. Pertama, kalau kita lillah, melakukannya karena Allah, insya Allah niat yang lurus. Kedua, kalau kita cinta melakukannya, maka kita gak akan pernah rasa lelah. Setidaknya pada saat kita melakukan, kalau lagi baring ya pasti terasa lelah. Tapi kalau kita mengerjakan sesuatu karena Allah, lillah, dalam hal apapun, ibu jadi ibu rumah tangga, capek nggak? Sebenarnya ya capek. Tapi karena kita lillah, kita lagi masak, kita setrika, kita nyapu, lillah karena Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nggak ada yang sia-sia. Semua kebaikan Allah balas, nggak ada yang sia-sia. Allah nggak tidur, Allah lihat setiap detik yang kita kerjakan. Allah lihat dan semua ini bersaksi nanti di hadapan Allah bahwa kita melakukan kebaikan itu. Nggak capek kalau kita begitu, benar nggak? Dan kalau kita cinta sama keluarga ibu, cinta sama anak-anak ibu, secapek apapun di rumah nggak capek. Kalau dibilang capek ya capek, tapi kita masih tetap terus lakukannya karena kita cinta. Begitu pula dalam dakwah, kalau kita cinta dengan umat ini, kita cinta kepada sesama hamba Allah ini, insya Allah tidak ada rasa capek. Saya selalu katakan, teman-teman datang kemari karena teman-teman cinta kepada saya. Saya datang jauh-jauh dari Jakarta pun karena saya cinta kepada teman-teman semua. Siapa yang mempersatukan cinta kita? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita bisa saling mencintai? Karena rasa cinta yang sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinamakan cinta karena Allah, teman-teman sekalian. Jadi kembali lagi, kalau kita mau jadi orang yang baik, mau jadi orang yang berubah, maka ada waktu di mana kita merenung dalam hari-hari itu. Saya ini diciptakan oleh Allah ternyata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya, kita ibadah nggak ibadah, Allah nggak rugi. Allah nggak butuh ibadah kita. Kita yang perlu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Setiap ibadah, setiap amal baik yang kita lakukan kembali untuk diri kita. Di dunia dan di akhirat. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang kau lakukan kembali untuk dirimu sendiri. Kejahatan yang kau lakukan kembali untuk dirimu sendiri. Jadi nggak ada ruginya kita berbuat baik. Walaupun kita mungkin nggak dilihat orang, atau justru kebaikan kita dicaci maki orang, kita mau mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu baik, lanjutkan teman-teman sekalian, apapun itu. Kalau itu baik, sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, lakukan itu teman-teman sekalian. Kita mengharap ridha Allah dan kita lakukan itu karena cinta, insyaallah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan, apakah kalian diciptakan tanpa ada maksud dan hikmah? Tidak untuk beribadah kepada Allah dan juga tanpa ada balasan darinya. Setiap perbuatan Allah Maha teliti. Kalau orang buat jahat itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita boleh balas? Boleh, dengan balasan yang serupa boleh. Tapi bukan itu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kita disuruh oleh Allah balasnya dengan kebaikan. Susah nggak? Susah. Tapi itu ciri-ciri orang yang beriman. Kita mau jadi orang yang lebih baik daripada hari-hari yang kemarin. Ibu lihat dalam surah Al-Imran 133 sampai 135. Ciri-ciri orang-orang yang bersegera kepada ampunan Allah apa? Dia orang yang senantiasa infak, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit.
Dia orang-orang yang mampu menahan amarahnya, dia mudah memaafkan kesalahan orang lain, dia suka berbuat baik, dan dia orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah teman-teman sekalian. Atau Al-Qiyamah ayat ke-36. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ayahsabul insanu ay yutraka sudah. Apakah manusia mengira bahwa dia dibiarkan begitu saja tanpa adanya pertanggungjawaban? Jadi kalau kita sedang buat salah, buat dosa, ngeri. Kenapa? Kita sedang jahat sama diri kita sendiri. Kalau kita buat dosa, kita itu sesungguhnya bukan hanya jahat sama orang, tapi lagi aniaya diri kita sendiri. Pernah pada suatu ketika Rasulullah SAW bersama dengan para sahabatnya selesai perang, melihat ada seorang ibu yang mencari anak bayinya. Ketika anak bayinya itu ditemukan, ibu langsung buka baju dan menyusui bayinya. Kata Rasul, kalau seandainya kita minta ibu itu melemparkan anak bayinya ini ke kobaran api, maukah ibu itu melakukannya? Kata para sahabat, tidak mungkin. Seorang ibu sangat menyayangi anaknya. Betul ya Bu? Kata Rasulullah apa? Rasa sayangnya Allah kepada hamba lebih besar daripada rasa sayang seorang ibu kepada anaknya. Allah nggak mau kita masuk ke neraka Allah. Kitalah yang memilih jalan untuk masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah sayang sama kita, makanya Allah kasih Al-Qur'an sebagai hudan linnas, hudan lil muttaqin, sebagai mukjizatnya Rasulullah untuk kita ikuti. Sudah dikasih Quran, sudah dikasih tinggal di Indonesia yang mayoritasnya Islam, yang guru Qur'annya banyak, majelis ta'lim di mana-mana, masjid di mana-mana, masih juga nggak mau kembali kepada Allah. Mau tunggu apa? Kan gak harus Allah kasih kejadian besar dulu baru kita berubah. Allah lempar dulu dengan kerikil-kerikil kecil, gak noleh juga kita. Apa harus dikasih batu yang besar baru kita menoleh kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita bisa belajar dari kisah orang kan. Gak harus keluarga kita dulu yang meninggal dunia, gak harus keluarga kita dulu yang sakit parah, gak harus kita yang bangkrut dulu baru kita berubah kan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul kan ibu sekalian? Ini nasihat buat saya. Tapi begitulah manusia. Terkadang Allah sudah kasih begitu banyak kebaikan, dia lupa sama Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 31 kali kalau tidak salah Allah ulang itu. Nikmat yang mana lagi sih yang kau dustakan? Dikasih nikmat masih enggak bersyukur. Dikasih nikmat masih saja mengatakan, ya Allah, kenapa Engkau berikan ini kepadaku? Mana kebaikanmu ya Allah? Masih juga enggak. Dikasih nikmat masih juga ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat buat diri saya. Jadi teman-teman sekalian, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala kembali lagi dalam surah tadi Al-Qiyamah, bahwa kita hidup di muka bumi ini semuanya dimintai pertanggungjawabannya. Kita akan bisa menjadi orang yang baik insyaallah kalau kita melakukan sesuatu lillah, kita tidak capek dan kita cinta kepada saudara-saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya setiap mukmin adalah bersaudara. Dan selalu ingat, semua kebaikan yang kita lakukan Allah balas, sedikit zarah Allah balas. Kejahatan juga sama, sama yang kalau ada syarriyah. Kejahatan sedikit zarah Allah balas. Allah Maha Adil teman-teman sekalian, tenang saja. Tugas kita adalah melakukan kebaikan-kebaikan, minta sama Allah agar Allah kasih kita semangat untuk berbuat baik, agar Allah kasih kita taufik. Yang buat teman-teman mau datang ke masjid siapa? Allah. Yang buat teman-teman mau buka Quran siapa? Allah. Yang buat teman-teman mau qiyamul lail, menghidupkan malam siapa? Allah. Maka kita minta sama Allah agar Allah bantu kita dalam sabar untuk menjadi orang baik, sabar dalam menjalani amal saleh. Karena sabar ada 3. Sabar dalam menghadapi ujian, sabar menjadi orang yang saleh atau melakukan amal saleh, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Namanya maksiat pasti enak. Kalau nggak sabar kita udah balik lagi melakukan hal itu. Tapi kita sabar itu apa? Tahan untuk nggak balik lagi ke masa kehidupan kita yang penuh dengan kegelapan itu, teman-teman sekalian. Baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Rajab, beliau mengatakan, orang yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dari maksiat menuju kepada ketaatan, artinya dia berhijrah dari maksiat dahulu untuk menjadi lebih baik pada saat ini. Dan teman-teman lihat dalam surah Tahrim ayat ke-8 yang Allah minta berhijrah, bertaubat yang seperti apa yang sudah saya katakan tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman,
bertaubatlah kepada Allah dengan taubat dan nasuha. Bukan tobat kumat lagi. Udah tobat kumat lagi. Tapi begitulah manusia. Tapi yang Allah inginkan taubat dan nasuha, betul-betul berhenti dari perbuatan itu. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya baca dalam surah Az-Zumar ayat 53 kepada hamba-hamba Allah yang melampaui batas. Allah tidak panggil wahai penzina, wahai pemabuk, wahai penjudi. Allah tidak panggil kata-kata itu. Tapi Allah panggil kita dengan wahai manusia, hamba-hamba Allah yang melampaui batas. Az-Zumar 53. Jangan berputus asa dari kasih sayang Allah. Allah mengampuni semua dosa. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Allah minta kita untuk berlari menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang kita enggak juga menoleh kepada Allah. Makanya Allah kasih sedih. Karena kalau kita Allah kasih senang, kadang kita lupa. Kadang sholatnya enggak khusyuk, kadang nangisnya, doanya enggak sungguh-sungguh. Kata Allah, aku tuh rindu sama air matamu. Rindu kau bangun sepertiga malam. Rindu kau menangis dengan sangat khusyuk di atas sejadahmu, rindu. Tapi gak pernah lagi kau lakukan. Maka Allah kasihlah ujian-ujian sedih itu dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kalau dikasih ujian sedih, barulah kita berubah. Barulah kita rasa nikmatnya menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah teman-teman sekalian, itulah cara Allah terkadang membuat kita kembali kepada Allah, untuk merintih kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam proses hijrah kita tentu saja yang juga paling penting adalah teman-teman yang saleh. Kata Rasulullah SAW, seseorang akan mencontohi kebiasaan teman karib yang disebut Abu Dawud dan Tirmidzi dan Ahmad. Oleh karenanya perhatikanlah dengan siapa kalian bergaul. Jadi pemilihan teman-teman terdekat itu menjadi sangat penting. Ini berguna juga kalau teman-teman cari jodoh, lagi ta'aruf misalnya, atau ibu-ibu mau anak-anaknya cari jodoh, gampang lihat pergaulannya. Sebutkan saja, minta sama dia sebutkan siapa 5 orang sahabat terdekatmu. Kira-kira begitulah karakternya, mirip-mirip begitu. Jadi dalam proses hijrah kita nggak bisa sendirian. Selain kita sudah taubat dan nasuha, kita sudah belajar, ikut kajian-kajian, kemudian kita sudah pindah tempat, cari pergaulan yang baik. Itu juga teman-teman yang baik. Kata Rasulullah SAW, kalau kau berteman dengan penjual minyak wangi, kecipratan wanginya. Berteman dengan pandai besi, kecipratan apinya ataupun baunya. Paling tidak kita jadi tidak gelisah. Kita itu kalau buat dosa harusnya gelisah. Dosa itu sesuatu yang menggelisahkan hati, dan kita nggak ingin orang lain tahu. Tapi kita kalau bergaul sama pendosa, nggak ada lagi rasa gelisah dalam hati kita. Nggak ada lagi rasa takut karena kita anggap itu biasa. Betul teman-teman sekalian? Padahal itu tidak biasa. Tapi karena kita bergaul dengan mereka, kita anggap perbuatan dosa itu perbuatan yang biasa. Tidak begitu sahabat-sahabat sekalian. Dan ingat, dalam proses kita mau jadi orang baik, tentunya yang paling penting dari itu semua juga adalah lillah, ikhlas, semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain-lain. Segala sesuatu yang tidak didasari karena ikhlas pasti tidak akan bermanfaat dan tidak akan kekal. Tidak akan kekal. Dia berhijrahnya karena seorang laki-laki. Kalau dia nggak dapat cinta laki-laki itu, dia pasti berubah. Dia berhijrah karena mau dapat pekerjaan. Kalau kerjaannya nggak dapat, dia berubah. Dia berhijrah berubah karena kena satu kasus. Kalau kasusnya udah selesai, dia kembali lagi misalnya. Tapi dia berubah karena Allah, untuk menarik perhatian Allah. Apapun yang terjadi, insya Allah dia akan istiqomah, teman-teman sekalian. Para ulama mengatakan segala sesuatu yang dilandasi karena keikhlasan pasti akan langgeng. Kalau kami di Pesantren Tafsir, kami selalu mengutip perkataan Imam Malik rahimahullah. Segala sesuatu yang dilakukan karena Allah pasti akan berkelanjutan. Segala sesuatu yang dilakukan bukan karena Allah, dia akan putus dan berhenti. Jadi luruskan niat, termasuk saya kesini, ibu-ibu kesini. Kalau karena yang lain-lain nggak dapat pahalanya, sayang. Makanya di awal tadi kita luruskan niat kita bersihkan niat kita kesini untuk meramaikan masjid, kesini untuk kembali mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sambil bertemu dengan nggak apa-apalah, sambilnya nggak apa-apa. Tapi niat utamanya itu harus supaya lebih bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bisa dapat pahala. Kalau niatnya cuma untuk foto, nggak dapat apa-apa. Foto pun mungkin nggak dapat juga, ya Bu ya. Tapi kalau niatnya lurus mata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, kita dapat pahala, alhamdulillah. Begitu
sekalian, ya. Kemudian pertanyaannya adalah kapan? Kapan kita mau berhijrah? Kapan kita mau berubah? Bersegera. Dalam surah Ali Imran 133 yang sudah saya baca tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, kepada surga yang luas seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah suruh kita bersegera. Kita nggak pernah tahu mati kita kapan, teman-teman sekalian. Kematian mendadak itu sangat banyak. Teman-teman tidur nggak bangun lagi bisa. Ayah saya itu tidur nggak bangun lagi, teman-teman sekalian. Sudah 8 bulan yang lalu wafat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jadi nggak ada waktu lagi. Kita ini berlari untuk menyambut kematian kita. Kita ini berlari untuk menunggu giliran orang-orang yang sudah berpulang. Nunggu giliran. Kalau Allah kasih tahu, wahai fulan-fulana, usiamu sampai besok pasti nih maghrib sholatnya khusyuk banget, isya sholatnya khusyuk, bahkan gak mau nanti malam itu tidur, pasti mau qiyamul lail. Kenapa? Umurnya tinggal sedikit, besok udah kembali kepada Allah. Gak mau kita lagi buat dosa sama orang, gak mau kita jahatin orang, gak mau kita dendam sama orang. Pasti kita minta maaf kepada orang yang kita jahati atau kita memaafkan orang lain. Kita sibuk untuk membersihkan diri kita, betul teman-teman sekalian? Tapi kan kematian dirahasiakan. Jadi kita suka kadang-kadang bablas, berlama-lama berlubang dalam maksiat. Ini nasihat buat diri saya juga. Jadi kapan kita mau berubah? Bersegera. Bersegera, gak punya waktu lagi. Gak ada waktu teman-teman sekalian. Wallahu a'lam. Mungkin ini pertemuan terakhir kita, mungkin. Ada di antara kita yang mungkin wallahu a'lam gak bisa ketemu Sya'ban. Kita kan di bulan Rajab ini sekarang, gak bisa ketemu Ramadan, mungkin. Jadi dalam setiap aktivitas kehidupan kita berusaha mengambil amal saleh, berusaha. Saya kemarin ke Pekanbaru, ketemu seorang ibu ketua majelis taklim sudah 20 tahun jadi ketua majelis taklim. Saya tanya, Bu, berikan nasihat buat saya. Kata beliau, kita ini tunggu apa sih? Kita ini tunggu kematian kita. Artinya apa? Setiap ada kesempatan berbuat baik, ambil kesempatan itu, ambil. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam berbuat baik, teman-teman sekalian. Bersegera kita meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, teman-teman, setelah kita bersemangat untuk senantiasa menjadi orang yang lebih baik, bersegera. Beberapa yang penting juga yang kita ketahui. Hati-hati teman-teman semua. Kadang kita lupa. Kata Rasulullah, kedua kaki anak hamba tidaklah beranjak pada hari kiamat sebelum ia ditanya mengenai pertama, umurnya kau habiskan untuk apa selama ini? Masa kecilmu, masa remajamu, masa tuamu, umurmu untuk apa saja? Itu akan ditanya oleh Allah. Kedua, ilmu yang kau punya, kau amalkan tidak? Amalkan di mana saja, untuk siapa saja. Ilmumu yang Allah berikan kepadamu bermanfaat tidak buat orang lain. Ilmu itu gak harus ilmu Quran, ilmu menjahit, ilmu memasak, ilmu kehidupan, ilmu yang lain-lain. Ilmu mau ditanya, di manakah kau amalkan ilmu itu? Ketiga, harta. Hartamu itu bagaimana kau peroleh caranya, dan bagaimana kau habiskan hartamu itu? Ditanya sama Allah. Makanya orang-orang miskin itu cepat masuk ke surga Allah. Dihisapnya gak lama. Orang-orang kaya yang hartanya banyak, tanya dulu dari mana dapatnya, kemana dihabiskan. Pertanyaannya, kalau sudah tahu begini, ibu mau jadi orang kaya atau orang miskin? Hah? Orang kaya tetap ya Bu, walaupun hisapnya lama ya Bu. Ya. Berikutnya, menjadi orang miskin? Enggak. Mau? Boleh juga. Cepat masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang-orang kaya ditanya dulu, dari mana engkau dapat, kemana engkau berikan. Makanya orang kaya itu harus dermawan. Jangan suka numpuk-numpuk. Baju numpuk tuh di rumah banyak Bu. Coba berikan, keluarkan itu baju. Kenapa kalau kita sedekah harus kasih harta sisa? Manajemen keuangan kita dapat gaji nih misalnya, kita dapat uang.
Kenapa sedekah itu harus dari harta sisa? Padahal sedekah itu harusnya kita dapat uang itu dulu, sedekah dulu tuh. Itu nabung kita tuh, nabung di hari akhir. Kita menabung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sedekah itu harus dari harta sisa? Setelah kebutuhan pokok, setelah bayar utang, setelah ini, kemudian sisa yang berapa perak baru kita sedekahkan. Betul, yang paling utama adalah kebutuhan pokok dulu, betul. Yang kita bantu adalah orang-orang terdekat dulu yang akan miskin, betul. Tapi sedekah juga menjadi prioritas untuk kita, teman-teman sekalian. Ya, jadi balik lagi tadi kita akan ditanya hartanya dapat dari mana, kau kasih untuk apa, kemudian mengenai tubuhnya, di manakah usangnya? Tubuhnya ini, di manakah usangnya? Artinya ngapain aja selama hidup? Usangnya tubuhmu semakin tua, ngapain aja selama hidup ini? Dalam hadis riwayat Tirmidzi dikatakan demikian. Jadi Rasulullah SAW ingatkan kepada kita semua, perhatikan 5 perkara sebelum 5 perkara. Perhatikan waktu mudamu sebelum waktu tuamu. Waktu muda waktunya beramal saleh. Ketika waktu mudamu sudah saleh, tiba-tiba nanti di hari tua terbiasa nih kita salat malam. Tiba-tiba di hari tuanya kita nggak bisa salat malam. Allah tetap nilai kau sebagai orang yang ahli salat malam. Karena selama ini kau selalu salat malam. Perhatikan masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Jangan tunggu sakit baru kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan masa sehat ini, masa sehat, lagi sehat. Lakukan sesuatu untuk beramal saleh, untuk tolong diri kita sendiri untuk menyambut kematian kita. Perhatikan masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Perhatikan waktu kayamu sebelum fakirmu. Lagi ada kasih, lagi ada tolong agama Allah, lagi ada harta ini infak. Mungkin kita bukan penghafal atau belum penghafal 30 juz, tapi kita dinilai oleh Allah sebagai pejuang Quran juga kalau kita menolong orang-orang untuk bisa belajar Al-Quran misalnya. Kemudian waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Ada masa luang nih teman-teman sekalian. Berpikir apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa beramal saleh. Jangan jadi kaum yang penonton saja. Orang-orang berlari sekuat tenaga untuk mengejar surganya. Jangan kita diam saja. Cari apa yang bisa kita lakukan dengan harta atau dengan ilmu atau dengan tenaga kita. Cari, mumpung masih ada umur, teman-teman sekalian. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Kita bersemangat menjadi orang lebih baik. Lisan kita lebih baik, hati kita baik, pikiran kita husnuzan kepada takdir Allah maupun husnuzan kepada hamba-hamba Allah yang baik. Kita ini adalah seorang mukmin, seorang muslim yang Allah takdirkan Islam rahmatan lil alamin. Lewat kita lah orang lihat Islam yang penuh dengan kesantunan, yang penuh dengan kebaikan, yang penuh dengan kedamaian, yang penuh dengan apalagi kelemah lembutan. Islam rahmatan lil alamin. InsyaAllah semoga teman-teman berhijrah istiqamah dan sebarkanlah Islam yang penuh dengan keindahan ini kepada banyak orang insyaallah. Baik teman-teman semua, berikutnya saya akan menayangkan satu video di mana ini adalah para penghafal Quran. Maskanul Huffaz. Saya beserta dengan teman-teman kami berjuang untuk memberikan beasiswa full untuk anak-anak penghafal Quran dari seluruh Indonesia. Sekarang lagi buka pendaftaran juga yang yatim piatu mu'alaf khilafah untuk belajar. Kami ada di Kota Medan, sudah lebih dari 70 orang mungkin dari Sumatera Utara ini sudah selesai hafalan Qurannya. Kami ada di Menteng Indah dan ada di Garut ya, alhamdulillah. Inilah anak-anak penghafal Quran. Siapa yang mendanai mereka? Kita yang Allah berikan kelebihan harta untuk